Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik serta saudara dan saudari sekalian, jamaah Masjid Baitul Falah rahimakumullah. Pada kesempatan kajian Selasa sore malam Ahad, kesempatan malam hari ini Selasa malam Rabu, saya akan menyampaikan tema hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian apa kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika tidak mampu, maka hendaklah merubah dengan lisannya, ya, dengan mulutnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika tidak mampu, maka hendaklah menolaknya dengan hati. Wadzalika at'aful iman, dan demikian itu serendah-rendahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis ini merupakan hadis yang sangat penting pada pembahasan bab amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Bab ini pun juga sangat penting, mencakup bab nasihat dalam perkara syariat Islam, ya. Bahkan menjadi bagian dari amal soleh dari syariat yang agung. Demikian. Kemudian ini juga merupakan ibadah yang besar menurut pemahaman para alim dan ulama. Kalau dalam Islam ini ada rukun yang keenam, ya. Kalau Islam itu memiliki rukun yang 6, niscaya amar ma'ruf nahi mungkar itu dijadikan sebagai rukun yang ke-6. Kemudian karena ini penting menyangkut hubungan muamalah sesama manusia, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa suatu kaum, ya, dengan siksa yang menyeluruh selama masih ada pelaku-pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Sehingga kita ketahui bahwa di setiap negeri, ya, di setiap perkumpulan kaum muslimin dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ya, tidak ada kecuali di dalamnya itu baik dan buruk. Tidak ada di dalamnya itu kecuali soleh dan sayyi, ya, kejahatan, ya. Tidak ada di dalamnya itu kecuali hak dan batil. Ada pendukung-pendukung barang yang benar, ada pendukung-pendukung barang yang batil. Maka kita pastikan bahwa selama kita hidup di dunia ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak ada satu perkumpulan orang yang bersih dari dosa dan kesalahan seperti malaikat. Betul? Betul gitu? Semua orang memiliki sifat lupa dan salah. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya. Maka sudah kita pastikan tidak akan kita dapati
dari negeri manapun, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya, kata itu kecuali di sana itu ada dua hal yang saling bertentangan, ya. Kemudian akan tetapi Islam datang membawa solusi besar. Solusi besarnya apa? Yakni tanasuh. Tanasuh niku nek di Indonesia ke nasihat. Nek di Arab ke jadi tanasuh, saling menasehati. Terus apa lagi? Wa amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik, ya, mencegah dari kemungkaran. Nah, jadi apa sih fungsinya itu? Kalau amar ma'ruf, nasihat menasihat itu dilakukan min ajli hifat, dari arah supaya menjaga kesinambungan hidup sosial, dari apa? Dari menolak adab Allah Azza wa Jalla akan turun di suatu negeri secara menyeluruh. Ya. Jadi saya ulangi, adab, ya, bencana itu akan turun di satu negeri secara menyeluruh jika sudah tidak ada lagi pelaku-pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Demikian. Kemudian sehingga jika ada orang-orang yang meninggalkan amaliyah amar ma'ruf nahi munkar, itu sama dengan mereka itu sudah menunggu adabnya Allah. Sehingga kalau ada orang yang mengajak kepada yang baik, mencegah kepada kemungkaran itu sampai nek ora iso melu andil, ora iso melu mang hukum mawon. Ya, karena itu keseimbangan, ya. Menolak adab Allah itu di situ peran fungsinya. Ya. Kalau Allah Ta'ala wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Rabbmu itu akan menghancurkan suatu kaum, suatu penduduk karena kedoliman mereka, sedang di antara mereka itu ada orang-orang soleh. Ya. Jadi adanya orang-orang yang masih setia beribadah kepada Allah itu mencegah datangnya kemungkaran. Ya. Terus jika kita dapati orang-orang muslim, ya, orang-orang yang baik, ya, maka tidak akan datang adab Allah itu. Ke satu negeri tidak akan datang. Kemudian maka narubaka liyuhlikal qura wa ahluha dolimun, ya, tidak akan datang satu negeri, satu ketika adab Allah sementara masih ada orang-orang soleh. Kemudian namun, ya, akan datang suatu zaman di mana siksa Allah itu akan menyeluruh mengenai yang awal dan yang akhir. Apa? Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala, ini sesuai dengan pertanyaan Aisyah istri Nabi, ya, bertanya kepada Rasulullah, apa pertanyaan? Anuhliku wa fina sholihun. Apakah kita akan tetap dibinasakan sementara di antara kita ini masih ada orang-orang soleh? Ya. Apa jawab Nabi? Qala na'am, iya. Kita akan tetap dibinasakan. Kenapa? Idza kasural khobas. Jika sudah banyak kejahatan menjadi di satu negeri. Jadi kemaksiatan sudah dilakukan, kerusakan dilakukan terang-terangan, mujahirul asam, dosa pun dilakukan dengan terang-terangan. Mereka keluar dari taat kepada Allah, ya, maka akan dibinasakan. Jadi kalau zaman dulu, zaman simbah-simbah biyen kuwi rak pelaku lesbian karo homoseks mboten enten nggih. Wong lanang seneng wong lanang, zaman biyen mboten enten krungu critane iku. Enten, Mbak? Ndak ada ya? Nah, kalau sekarang ini aneh-aneh gitu. Selamat Rabi karo Antok, ngono ki lho, Susi karo Santi, ya ngono kuwi. Kalau itu dilegalkan, pelaku liwat ini, pelaku homoseksual dan lesbi ini, ya toh?
para penentu kebijakan itu kemudian mengabulkan undang-undang, mensahkan mereka dengan dasar hak asasi manusia, ya tunggu datangnya siksa dan adab Allah. Maka kalau kita tahu bagaimana Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah dan terjadi gempa bumi di Irak, setiap pejabat di suatu negeri itu kan pertanyaannya lain-lain. Kalau jenengan mau tahu apa yang ditanyakan Umar, pertanyaan Umar itu satu, apa yang kalian lakukan sehingga Allah sampai menurunkan adab seperti ini, begitu loh. Kalau kiai ulama itu mengkaitkan bencana di satu negeri dengan dosa apa, ya kan? Kita kadang-kadang juga dengan tanpa sadar ketika cobaan bertubi-tubi kita mengeluh, dosa apa? Sing wis tak lakoni kok Gusti Allah main ae coba ra wis betul. Itu memang naluri orang Islam yang beriman itu begitu. Dia itu khawatir adab Allah itu datang dikarenakan perbuatan kita sendiri. Kemudian idan tasyara ma'as, jika kemaksiatan itu sudah menyebar luas, ya, keburukan, kerusakan, perbuatan maksiat secara terang-terangan, ya, na'am nahlaku wa finas solihun, pasti akan dibinasakan. Walaupun di antara kita ini masih ada orang-orang soleh. Ini akhir zaman, hati-hati. Berarti ada hafid Quran, hafidhah Quran, tasatid, habaib, ulama, giles semua hancur. Jangan tahu peristiwa tsunami tanggal 26 Desember 2004. Saya masuk ke Aceh melalui Lok Semawe 1 Januari 2005 atau akhir Januari 2005. Saya melihat, ya, di sana ada orang-orang dolim, pelaku kemaksiatan di Aceh digiles oleh tsunami. Hafidhah juga ikut. Cuman bedanya hafidhah ini menyisakan jenazah yang harum baunya. Loh, saya ikut di lokasi. Saya ikut mengambil mayat, ya, bersama Majelis Ulama Indonesia dan Front Pembela Islam waktu itu bersama beliau Habib Rizik Syihab. Januari 2005. Ada kisah yang beredar di sana, di makamnya Syekh Kuala di daerah Aceh Besar, pantainya Long A. Di sana itu malam Sabtu, ya, atau malam Minggu, karena peristiwa 26 Desember itu hari Minggu kalau salah, Minggu pagi, ya. Itu kan pergantian shift dari Brimob dan dari TNI, ya. Ganti pulang ke Jawa, yang sudah lama kembali ke Jawa. Setelah itu terjadi pesta miras, ya, main perempuan. Ada orang tua berjubah karena posisinya di dekat makam Syekh Kuala itu makam orang alim, orang soleh yang disegani di sana. Makam. Diingatkan oleh orang tua itu, jangan berbuat maksiat di sini. Nanti hati-hati loh, akan terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. Udah, kamu orang tua tahu apa, ya. Akhirnya nggak lama kemudian, pagi harinya terjadilah tsunami. Kalau jenengan mau tahu berapa yang mati akibat korban tsunami, kalau nggak salah saya ingat 200.000 jenazah, baik dari Aceh, Thailand, di sekitar pantai Phuket, ya, sama di sebagian Malaysia, ya, yang berdekatan dengan pantai barat Aceh. Nah, itu sebagai gambaran bahwa amar ma'ruf nahi munkar dan siksa Allah itu erat kaitannya dengan kemaksiatan di satu negeri. Nah, jadi semua akan digilas, hafid Quran, para ulama, para kiai, para asatid tetap terkena semua kalau sudah terlalu banyak kemaksiatan. Kemudian wa sholahu kalinafsika ma yaqau iqabullah inda lil jami'.
kesolehan kita semua itu hampir-hampir tidak bisa menolak dari siksa Allah untuk secara keseluruhan. Ya. Maka mari kita bedakan antara soleh untuk diri kita sendiri dan soleh untuk kemaslahatan bersama lainnya. Ya. Jadi bedakan antara soleh untuk diri kita sendiri dan kesolehan untuk kemaslahatan bersama. Kenapa? Memang kita tidak dibebani tanggung jawab untuk memaksa orang untuk datang ke masjid sholat 5 waktu. Enggak. Kita juga tidak bertanggung jawab atau diperintah untuk menghukum pelaku-pelaku perzinahan, menghukum pelaku-pelaku minuman keras. Enggak. Karena kita juga bukan petugas, bukan aparat penegak hukum. Kita sebagai masyarakat sipil, ya, apalagi ya dalam kaitan ini. Terus kalau gitu kita punya tanggung jawab apa dalam persoalan ini? Tanggung jawab kita adalah munasah. Sekali lagi menasihati, ya. Agar kita berkata, ya, kepada mereka sepanjang hidup kita, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ini halal, ini haram, ya kan? Terus apa lagi, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Jangan tinggalkan sholat. Gitu-gitu. Maaf, jawane sing juwe. Kalau untuk barang kebaikan. Ya kan? Soal dirungokno utawa ora, didengar atau tidak itu persoalan lain. Kemudian bahwa minuman keras itu haram, berzina itu haram, ya kan? Itu sampaikan kepada mereka. Ya. Apalagi kepada anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, tetangga-tetangga kita, sampaikan bahwa berbuat durhaka kepada orang tua itu perbuatan dosa besar, gitu loh. Sampaikan sampai akhir hayat kita. Kita bersumpah untuk menasihati orang. Ya. Jadi kita ini memiliki tanggung jawab menasihati, titik, mengajak kebaikan, titik, mencegah kemungkaran, ya. Tapi pertanyaannya berkata Bapak Ibu, pertanyaannya begini: kalau kita sudah melakukan itu, ya dah, kita sudah melakukan, mengajak orang, menasihati, setiap ketemu di pos ronda, kita ketemu di ajang apapun kita nasihati orang, tapi dia tidak tidak beranjak berubah dari keadaannya. Kita diibaratkan seperti meniup angin di udara, gitu ya. Meniup angin, jadi hilang, hampa, tidak ada bekasnya. Maka sekali lagi, tugas kita itu bukan sampai orang itu mendapatkan hidayah, atau kita tidak memiliki hak memberi hidayah kepada orang, ya. Tapi kewajiban kita sekali lagi menasihati dan amar ma'ruf nahi munkar, itu aja. Jadi kalau di suatu negeri atau di satu kampung ini ada jamaah ini, segini banyak ini ya, terus yang lainnya belum mau ke masjid, ya toh, diajak. Kalau mereka nggak mau, biarin. Ada pelaku-pelaku minuman keras, kebetulan ponakan dikandang lagi. Ojo terus nggak baik, ya. Kasih tahu. Apalagi anaknya dikandani. Orang di rumah nggak apa-apa. Apalagi ibu terhadap anak laki-laki. Kadang kalau udah besar anak laki-laki ini, pokoknya dinasihati terus, dikandani, dinasihati terus. Kenapa? Untuk apa tuh? Untuk menolak adab Allah. Gitu. Jangan-jangan adab Allah itu tidak mengenai satu kampung, tapi mengenai keluarga kita. Karena tidak ada yang menasihati. Beruntung kalau di sini masih ada Pak Kiai, Ustadz yang mau menasihati. Ya kita dukung, titip pesan, tolong anak saya dinasihati Pak Ustadz, Pak Guru, kalau ketemu tolong dinasihati. Saya nggak sanggup, ya tetap kita lakukan, gitu ya. Maka kalau kita itu capek, lelah menasihati mereka, ya, maka hati-hati bahwa sesungguhnya kita ini telah membuka adab Allah datang sewaktu-waktu.
siksa Allah datang sewaktu-waktu. Apa? Siksa Allah tidak mengenai kalian, tapi mengenai mereka yang melakukan kemaksiatan dan kita ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Itu ya. Nek Mas Ulil ingat di Italia itu dulu ada apa? Satu negeri yang melakukan seks bebas. Sampai akhirnya Allah binasakan satu kampung. Ada yang sedang banyak mereka yang sedang tidak memakai pakaian karena mereka melakukan seks bebas. Saya lupa itu namanya. Di Italia, kotanya kota apa? Ada itu dan menjadi sejarah. Ya, sebagaimana kaumnya Nabi Lut, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Tentu kita tidak menginginkan. Lah kemudian akan tetapi jika kita ini semua selamat, ya kan? Allah menyelamatkan kita, ya, itu hanya dengan nasihat. Jadi mulai malam ini kita berjanji, Bapak Ibu kita cuek karo anak dulu. Berarti kalau tonggo cuek untuk menasihati yang baik, cuek untuk melarang kemungkaran, ya, terjadi di kampung kita ini. Ya, begitu. Maka kalau tidak demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nassu ma dzukiru anjaynal ladzina yanhauna 'anil wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Ini surat Al-A'raf ayat 165. Maka ketika mereka melupakan apa yang telah disampaikan kepadanya tentang nasihat itu, ya, maka selanjutnya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang senantiasa mencegah mereka dari perbuatan buruk. Jadi yang menasihati itu diambil oleh Allah, diselamatkan. Terus fa'akhadnal ladzina dzalamu, Allah akan siksa orang-orang yang zalim itu dengan bi'adzabin ba'is, dengan siksa yang keras. Bima kanu yafsukun, dengan sebab mereka berlaku fasik. Ya. Selanjutnya hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini ulama menyebutnya dengan marotibul ingkar, tertibnya dalam mencegah kemungkaran, atau marotibun nasihat atau marotibut taghyir. Jadi merubah, mengajak kebaikan atau melihat kemungkaran, ya, melihat kemungkaran itu tertibnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul. Bagaimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu binapa? Biyadihi. Niku tertib urutan yang pertama. Ya. Tertib yang pertama itu dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Fa ilam yastati, jika tidak mampu, babi lisanihi, dengan lisan, lidah, mulut. Fa ilam yastati babi kolbi. Kolbi niku hati mengingkari, enggak suka saya nek kon ngandani suruh nasihati ora wani, gitu. Kalau suruh menasihati enggak berani, merubah itu dengan tangan juga enggak punya kekuatan, saya bisanya cuman mengingkari dengan hati, orang seneng. Wa dzalika ataful iman, demikian itu serendah-rendahnya iman, ya. Maka dari 3 tertib itu ulama, ya, membuat barisan yang pertama dengan tangan, kedua lisan, ketiga dengan hati. Ada kalimat man ro'a, barang siapa yang melihat, menyaksikan mungkaron, kemungkaran. Ro'a. Ro'a itu melihat itu dengan apa? Dengan mata. Terus ada orang memberitahu, Pak, di sana ada
minum minuman keras. Pak, di sana ada perlakuan dolim. Terus kita katakan landi aku rawero. Nek aku rawero itu tidak sama dengan itu. Coba perhatikan hadis Nabi, man ro'a, barang siapa yang melihat kemungkaran. Nah, Al-Quran dulu. Saya tidak melihat, apa kan begitu? Karena dalilnya barang siapa melihat. Ya. Kalimat ini bukan maksudnya melihat dengan mata. Bukan dengan mata kepala ini bukan. Tapi yang dimaksud adalah telah sampai kepada kita berita bahwa di sana terjadi kemungkaran. Baik melalui telinga kita menyaksikan sendiri atau kita ikut ada di dalamnya, mengalami keadaan itu. Maka berarti apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu man ro'a itu barang siapa yang mengetahui. Ya, baik dengan telinga apalagi dengan mata, itu menyaksikan sendiri berarti mengetahui itu. Kemudian kalau demikian ya telah sampai kepada kita ya bahwa pengetahuan tentang adanya kemungkaran ya. Kalau begitu apa kewajiban kita kalau sudah melihat kemungkaran? Fal yughayyirhu, maka hendaklah merubah. Yughayyir itu merubah. Ya. Kalau ke masjid, pergi ke masjid itu bukan kemungkaran, maka didukung. Tapi kalau ada orang yang malas-malesan ke masjid, bahkan tidak sholat, itu kemungkaran. Rubah supaya dia sadar, diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang hidup yang sementara, diingatkan orang saklawase wong sehat, tidak selamanya orang akan sehat, maka dinasihati. Maka kesimpulannya tidak diperkenankan bagi kaum muslimin yang telah sampai kepadanya kabar tentang adanya kemungkaran untuk diam. Ya. Saya kasih contoh, mau? Saya kasih contoh. Nek ono pencuri sedang mencuri niku kemungkaran betul. Kemungkaran ya? Mencuri loh. Seorang pencuri sedang melakukan aksinya mencuri barang milik orang lain, begal, itu kemungkaran betul? Kemungkaran. Tadi rumusan kemungkaran itu kalau kita menyaksikan merubahnya dengan apa? Nah, baik. Sampean jam 2 malam belum tidur, baru mau mapan. Kok jendela diungkek-ungkek karo maling? Ya, diungkek-ungkek maling. Di rumah ada siapa? Bojo, anak wedok, ya kan? Ponakan, bahkan ibu juga di situ. Ya, ada istri kita, ada semua di situ. Kita punya harta benda di situ, ya kan? Maka sedang kita juga terjaga, kita ini sadar, ini kok ada orang yang mau masuk ke rumah tanpa izin. Siapa itu? Pencuri. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Kita mau melakukan apa, bapak-bapak? Ya. Maka jawabnya adalah karena keinginan kita mempertahankan hak atas harta, keinginan kita untuk menjaga keselamatan istri, anak-anak kita, kita bergegas melakukan tindakan perlawanan. Itu namanya dengan tangan. Maka ulama melarang turun ke level kedua. Pantas enggak jenengan pemilik rumah malah keluar rumah bilang, "Mas, mau apa, Mas? Jangan mencuri ya, kasihanlah saya, istri saya tidur, anak saya tidur, nggak usah mencuri, ya." Itu namanya dengan lisan. Pantas ndak? Ini didengarkan orang sekampung, ini sing di rumah waras ndak itu?
Atau kita turun level ke saya mau dengan kekuatan tangan nggak berani, dengan lisan juga berani ngomong. Saya menolaknya dengan hati, berarti pura-pura tidur gitu. Saya nggak suka ada pencuri masuk rumah saya. Maka ulama melarang menurunkan level tingkatan melihat kemungkaran itu, merubahnya harus dengan tangan, kekuasaan. Sebab apa? Iki rumah-rumahmu, aturan-aturanmu, gondo harta milik kalian sendiri, dibeli dengan uang sendiri. Kok ada orang mau merampas kok nggak berani merubah dengan tangan? Ada apa? Waras. Gitu ya. Makanya padahal yang dimaksud kemungkaran secara umum menurut Allah ya adalah kita melihat syariat Allah itu dilanggar, itu lebih Allah sukai dari sekedar mempertahankan harta. Coba ya, laisa bi aula min ghiratika ala dinillah wa khawwafaka ala syariatillah wa hududillah antun tahak. Bahwasanya syariat Allah itu dilanggar, kalian menyaksikan diam saja. Ya, padahal kita melihat, tapi hati kita tidak tergerak untuk menasihati. Ya, jadi contoh ya, kita ini pergi ke masjid. Lihat anak-anak muda itu setiap hari kita ke masjid, malah gitar-gitaran, ya kan? Ngobrol-ngobrol di depan rumah. Berani nggak kita nasihati? Datang nih mas, maghrib, bu nanti saja gitarannya. Yo ke masjid, ribun. Setiap hari begitu. Malah main gaple, remi, ngisak-ngisak, wayadon masjid. Coba datangi itu, nasihati. Ya, nggak apa-apa. Itu maksudnya seperti itu. Karena apa? Ketika kita pergi ke masjid dan menyaksikan beberapa orang melakukan hal yang sia-sia, ya, tapi kita tidak tergerak hati kita, ya, mereka melakukan, apalagi melakukan perbuatan yang keji, ya, dipertontonkan di hadapan manusia, maka kita tidak peduli, ya. Kita tidak peduli, seolah-olah itu sesuatu yang nggak penting untuk disikapi. Nggak penting lah. Soleh itu sendiri. Kalau mereka nggak mau ke masjid biar dosa-dosa sendiri, kan begitu artinya. Ya, nggak begitu. Ya, maka sesungguhnya kalau kita ini tidak bisa beranjak merubah, kita berada dalam kerugian yang besar. Ya. Karena setiap hari kita langganan dengan hati, nggak suka, cuman itu dong. Dengan kekuasaan nggak berani, lisan nggak berani, ingkar bil qalb, mengingkarinya dengan hati. Jadi kebaikan kita, ya, yang kita pergi ke masjid dan menuntut ilmu itu hampir-hampir tidak memiliki manfaat jika kita tidak mampu merubah sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Karena kita tidak memiliki dorongan untuk apa? Untuk mengajak mereka kepada dinullah, syiar-syiar Allah, dan kepada had-had, batas-batasan Allah. Gitu ya. Terus padahal kalau datang pencuri ke rumah kita bergegas, ya kan? Bergegas sama itu kemungkaran, cuman bedanya kerugian harta. Sedangkan kalau kita mengajak orang kepada jalan Allah dan mencegah mereka dari kemungkaran itu, Allah lebih suka karena itu menyelamatkan suatu negeri dari kehancuran karena Allah murka. Kenapa kalau pencuri datang kita bergegas sementara ada had-had Allah yang dilanggar, kita tidak berusaha untuk merubah. Jadi dalam kaitan ini, ya, fakta yang terjadi, kita ini marah besar, ya,
ketika harta dan diri kita dilanggar. Tapi kalau syariat Allah yang dilanggar, kita enjoy saja. Begitu toh? Ini keadaan kita yang sebenarnya. Kemudian kalimat man ra'a minkum munkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan titik-titik. Ini bentuknya bentuk perintah. Sigwahnya sigwatul amr. Bentuknya bentuk perintah, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tidak boleh seorang muslim telah sampai kepadanya berita tentang sesuatu kemungkaran, baik melalui mata, telinga, kemudian pengetahuan yang dia miliki, tapi tidak merubahnya. Baik merubahnya dengan 3 hal. Yang pertama dengan tangan. Jika tidak mampu, maka bisa dilakukan dengan lisan. Jika tidak mampu, dengan hati. Dalam hal ini sekali lagi, yang pertama tertibnya dengan kekuasaan. Kalau mampu, dilarang turun level ke bawahnya. Kalau tidak mampu, baru boleh. Kalau mampu dengan lisan, jangan seperti menghadapi pencuri tadi. Kenapa kita tidak mampu lah? Aku perempuan, pencurinya 3 orang. Nah, silakan, tolonglah, bengok-bengoklah dia grup WA, kan gitu ya. Itu dengan lisan. Itu ada alasan, karena wanita. Kalau laki-laki nggak pantas. Kemudian selanjutnya, merubahnya dengan tangan dimaksud adalah dengan sesuatu tindakan kalau kita lakukan, maka kemungkaran itu akan hilang seketika. Apa itu? Jenengan sebagai direktur dari satu perusahaan, aturan di perusahaan ini, karyawan 300 yang tidak sholat jamaah ke masjid akan saya hukum. Manut enggak? Masa jadi direktur enggak bisa? Ya? Apalagi kepala rumah tangga, rumahmu, aturan-aturanmu hilang kepada anggota keluarga. A, B, C, D aturannya. Itu harus dengan kekuatan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bisa mengatakan tinggalkan, lah itu wajib dengan tangan. Lakukan, itu wajib dengan kekuatan, dengan tangan itu ya. Maka dari itu, maka merubah dengan tangan itu memang tidak mutlak orang yang memiliki kewenangan, tidak. Dalam kaitan ini Pak Polisi datang ke rumah, minuman keras dilarang. Bahkan Pak Polisi baru keliling pakai mobil patroli aja udah minggir gitu. Udah minuman itu karena punya kekuatan. Nah, kita laki-laki loh, ya toh, Laskar Islam boleh datang, tidak jadi polisi nggak apa-apa. Ya, saya kasih tahu ya, menangkap pencuri itu boleh, menangkap orang minuman keras itu boleh, tapi jangan digamplengi, dibawa ke kantor polisi atau panggil Pak Polisi. Ya toh, ada pencuri, tangkap, boleh, bawa ke kantor polisi. Jangan disekap di rumah. Disekap di rumah, ditaleni, ya, kena perkara penyekapan. Ya, dilaporkan ke polisi. Maka sekali lagi, merubah dengan kekuatan itu memang identik dengan kekuasaan. Manakala kita tidak memiliki kekuasaan tapi kita memiliki keberanian, lakukan dengan tangan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah wanas nastajibulaka, ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah jika kita itu memiliki pengaruh di masyarakat, kita mampu merubah satu keadaan, lakukan. Walaupun kita bukan Pak RT,
RTW bukan, apalagi RW, apalagi lurah, bukan. Tapi kita punya power, gitu loh, lakukan itu. Maka dari itu, fa in kana yastati'u la yajuz ayazula ila murattabatis saniyah. Jadi kalau kita mampu, dilarang untuk turun ke peringkat yang kedua. Maka yang martabat atau derajat yang kedua sekarang adalah bilisan. Bilisan maksudnya adalah menasehati, ya. Ya seperti tadi. Ya akhi ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai saudaraku, adikku, masku, jangan begitu, nggak baik. Ya, itu dinasihati. Terus selanjutnya masuk dalam perkara lisan ini adalah bahwasanya kita menulis surat kepada pihak-pihak yang berwenang. Konon di suatu daerah di sini, tidak jauh dari sini, ada orang gila setiap hari bawa arit. Jadi kalau ada orang lewat ditumpungi arit ini. Enten? Ada buat surat Pak Kapolres, Dinas Sosial supaya ini orang ini diamankan, tidak melukai banyak orang, gitu ya. Buat surat ini peredaran minuman keras ini marah di desa ini, si bupati. Buat tulisan di Facebook, Twitter dan sebagainya kita tulis, itu taghyir bilisan, ya. Itu termasuk dalam taghyir bilisan. Kemudian lisan itu dibandingkan dengan kekuatan tangan itu lebih mudah pundi? Mana yang lebih mudah sih? Dengan lisan toh, ya. Kemudian karena apa? Karena lisan itu arealnya menjadi lebih luas, ya, daripada dengan kekuatan. Maka disimpulkan kita memulainya merubah kemungkaran itu dari yang awal mula, yaitu yang paling kuat dulu, kemudian yang kedua yang lebih lemah daripada yang pertama. Kemudian kita disyariatkan juga, diajarkan supaya melihat sesuatu yang dilanggar itu seperti kita menjaga emas berlian ketika akan dicuri. Apa itu? Ada sesuatu yang dilanggar kita cemburu, ini emas berlian, amal soleh. Syariat Islam itu emas berlian, ya. Perbuatan-perbuatan yang akan dilanggar itu kita jaga. Bahkan kita dari kejauhan pun akan berteriak, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu lakukan itu. Kenapa? Karena kita sedang menjaga syariat Islam. Dalam kaitan ini, adakah orang yang tidak mampu melakukannya meski dengan lisan? Ada nggak? Ya, ada. Ketika kita ikut di suatu perkumpulan tapi pemimpinnya adalah orang yang dolim, kalau kita menasihatinya maka akan kembali kepada kita akibatnya. Dia suka madat, minum minuman keras, ya, main perempuan, nggak sholat. Kita mau menasihati direktur kita gitu, ya, Pak Direktur nggak sholat, kamu siapa? Besok kamu nggak akan lihat mukamu besok, gitu ya. Itu ada orang yang nggak berani untuk melakukan itu karena pelakunya adalah dolim. Kemudian apalagi di sini, afdolul jihad, sebaik-baik jihad adalah kalimatul haq inda sultanin jair, yaitu kalimat yang benar disampaikan kepada penguasa yang dolim. Hajjaj ibnu Yusuf, saya mau cerita. Hajjaj ibnu Yusuf ini telah membunuh berapa? Puluhan ribu kaum muslimin. Hajjaj bin Yusuf ini hidup di Irak sejaman dengan para tabi'in, orang-orang Islam yang bertemu dengan sahabat tapi nggak pernah bertemu dengan Nabi, kira-kira di tahun 80-an Hijriah. Hajjaj bin Yusuf ini memerintah dengan tangan besi. Sudah banyak darah kaum muslimin ditumpahkan. Yang terakhir paling miris Sa'id bin Jubair. Kenal anaknya Jubair bin Awam, sahabat Nabi. Ya, itu pun dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kenapa? Ketika Sa'id bin Jubair dihadirkan oleh
hajat ke istana, kemudian ditanya tentang siapa Nabi Muhammad, siapa Umar, siapa Utsman, siapa Ali, siapa Abu Bakar, sampai man anak katanya. Aku ki sapa? Kamu penguasa yang dolim, gitu. Karena kamu telah menumpahkan darah kaum muslimin. Akhirnya apa katanya? Pengawal, bunuh Sa'id bin Jubair. Dibunuh Sa'id bin Jubair. Nah, inilah contoh kalimatul haq inda sultanin jair. Sudah habis waktunya? Baik. Ini belum selesai, insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.